Musisi sekaligus aktor Ardhito Pramono ditangkap dalam kasus dugaan penyalahgunaan narkoba. Ardhito ditetapkan sebagai tersangka atas kepemilikan ganja dan kini ditahan di Polres Metro Jakarta Barat. Selain ganja, Satres Narkoba Polres Jakarta Barat juga menyita 21 butir pil alprazolam yang biasa digunakan untuk mengatasi gangguan kecemasan dan kepanikan. Namun menurut polisi, Ardhito memiliki pil tersebut berdasarkan resep dokter. Hasil pemeriksaan urin kepada yang bersangkutan juga positif menggunakan narkotika jenis ganja. Kemudian tersangka juga pada saat diamankan sedang menggunakan narkotika jenis ganja, dan juga yang bersangkutan juga mengakui mengenal ganja ini sejak tahun 2011, kemudian sempat terhenti beberapa saat, kemudian mulai aktif lagi menggunakan tahun 2020. Seorang balita di Tambora, Jakarta Barat mengalami luka bakar di sekujur tubuh akibat disulut korek api oleh seorang pria. Pelaku merupakan teman kerja orang tua korban. Pelaku tersinggung terhadap orang tua korban yang kerap melakukan perundungan terhadap dirinya. Saat ini pelaku telah diamankan di Polsek Tambora. Pelaku terjerat pasal perlindungan anak dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Rapat kerja antara Komisi 3 DPR dengan Komnas HAM diwarnai pengusiran anggota Komnas Perempuan yang datang terlambat. Wakil Ketua Komisi 3, Desmond Mahesa yang memimpin rapat, mengusir perwakilan Komnas Perempuan yang datang ketika rapat telah dimulai sekitar 20 menit. Maaf ya, Komnas Perempuan, silakan keluar ya. Kita rapat jam 10. Ya, silakan keluar. Anda tidak menghormati quorum. Ya, karena Anda telat, silakan di luar dulu. Langsung duduk, nggak ada etikanya, ya. Harusnya izin dulu. Silakan keluar. Meski Ketua Komnas Perempuan telah menjelaskan alasan terlambat, namun tetap diminta keluar oleh politikus Partai Gerindra ini. Rapat kerja antara Komisi 3 DPR dengan Komnas HAM hari ini membahas evaluasi dan capaian Komnas HAM pada tahun 2021 serta program prioritas dan strategi tahun 2022 dengan pagu anggaran sekitar 99 miliar rupiah. Puluhan lansia dan kelompok rentan menyerbu sentra vaksin di Puskesmas Kebonjeruk, Jakarta Barat. Mereka rela antri untuk mendapatkan vaksin booster di hari kedua. Sejak dibuka pukul 7 pagi tadi, puluhan lansia dan kelompok rentan sudah mendatangi Puskesmas Kebonjeruk, Jakarta Barat. Mereka rela antre panjang menunggu giliran untuk bisa divaksin jenis Pfizer dan AstraZeneca. Para lansia yang hendak divaksin ini mengaku sangat mudah saat mendaftarkan diri dengan hanya membawa KTP dan menunjukkan sertifikat vaksin dosis 1 dan 2 melalui aplikasi Peduli Lindungi. Syaratnya kan saya daftar dulu Peduli Lindungi. Terus saya datang ke sini, antri dapat nomor kuota. Setelah itu antri untuk masuk dan daftar ya administrasi. Sudah tinggal tunggu screening kesehatan. Ya lebih aman Bang. Lebih aman supaya kita sehat lah, jangan kena Omikron gitu Pak ya. Sebanyak 100 hingga 200 dosis vaksin booster disiapkan Puskesmas setiap harinya yang diprioritaskan untuk lansia dan kelompok rentan. Di Kelapa Gading, Jakarta Utara, puluhan lansia menyerbu sentra vaksin yang digelar di Gor Judo. Mereka rela antre sejak pagi untuk mendapatkan vaksin dosis ketiga atau vaksin booster. Sejumlah lansia yang menerima vaksin mengaku sangat bersyukur dan senang karena mendapat vaksin dosis ketiga secara gratis. Aduh, saya sangat senang ya bisa vaksin sampai dapat yang ketiga ya. Dari pemerintah dari 1, 2 sampai 3. Saya berterima kasih sama Bapak kita, Bapak Jokowi yang telah memberikan gratis bagi kita semua masyarakat Indonesia. Oh, ini bagus sekali ya untuk mencegah Omikron ini. Jadi pemerintah juga kasih gratis. Tadinya kan harusnya bayar, tapi sekarang udah dikasih gratis, bagus sekali sih. Di Gor Judo Kelapa Gading ini ditargetkan ada 300 warga lansia yang akan menerima vaksin dosis ketiga setiap harinya. Tim Liputan iNews melaporkan.
Seorang anak perempuan histeris saat sepeda motor butut milik ayahnya diangkut paksa oleh petugas. Sang ayah terjaring razia parkir liar di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat saat membeli seragam sekolah untuk buah hatinya. Bocah perempuan yang baru berusia 8 tahun ini seketika histeris saat mengetahui sepeda motor butut milik ayahnya akan diangkut paksa petugas Sudin Perhubungan di kawasan Pasar Tanah Abang. Anak ini terus memohon hingga rela bersimpuh di hadapan petugas. Usaha anak ini sia-sia lantaran petugas tetap mengangkut sepeda motor butut tersebut ke atas truk. Sang ayah berdalih tidak mengetahui adanya larangan parkir di bahu jalan. Dirinya mengaku baru saja parkir karena ingin membeli seragam sekolah untuk anaknya. Ini baju sekolah seragam. Oh, di sekolah. Iya. Terus kini pulang gimana cara, Bang? Tahu pulangnya bingung mengantar juga anak sekolah nih. Bang, tadi mas Bang diparkir di mana? Itu situ. Kan nggak tahu, saya juga kan baru. Oh, berarti baru pertama kali sini, Bang ya? Iya. Saya tinggal sini. Oh, tinggal sini. Iya. Ya, narik sampah. Motor juga buat narik sampah lah, Pak. Ya, senang saya takut. Selain mengangkut paksa puluhan sepeda motor yang kedapatan parkir sembarangan di atas trotoar dan bahu jalan, petugas juga menertibkan belasan lapak pedagang kaki lima yang kian menambah semrautnya kawasan Pasar Tanah Abang. Seluruh kendaraan roda 2 yang terjaring selanjutnya dibawa ke kantor Sudin Perhubungan di kawasan Senen. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Kabel listrik terbakar hingga menjuntai ke jalan raya di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Percikan api dari kabel yang terbakar nyaris mengenai pengendara yang melintas. Kabel listrik yang terletak di Jalan Kalisari Raya, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur terbakar pagi tadi. Api membakar seluruh bagian kabel hingga menjalar ke tiang listrik dan pohon. Kabel yang terbakar juga mengeluarkan percikan hingga membahayakan pengendara yang melintas. Sejumlah pengendara akhirnya memilih putar balik lantaran takut terkena kabel yang terbakar. Kebakaran diduga disebabkan korsleting listrik. Bang, apa karena arus pendek atau apa sih, Bang? Arusnya? Arus pendek. Arus pendek. Oh, gitu. Artinya untuk akibat terbakarnya ini kan pada putus semua nih, Bang. Ya. Terkendala itu di mana aja, Bang? Yang mati listriknya, Bang? Terkendala wilayah di wilayah aja. Kalisari. Wilayah Kalisari aja. Pasca dipadamkan, petugas PLN membutuhkan waktu 2 jam untuk mengganti dan memperbaiki kabel yang hangus terbakar. Selama proses perbaikan, petugas terpaksa melakukan pemadaman aliran listrik di sepanjang Jalan Kalisari Raya. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Seorang balita di Tambora, Jakarta Barat mengalami luka bakar di sekujur tubuh akibat disulut korek api oleh seorang pria. Aksinya dipicu pelaku yang tersinggung kepada orang tua korban. Balita Malang berusia 2 tahun 6 bulan ini mengalami luka bakar di sejumlah bagian tubuh karena disulut korek api. Pelaku merupakan teman kerja orang tuanya di kawasan Tambora, Jakarta Barat. Pelaku tersinggung terhadap orang tua korban yang kerap melakukan perundungan terhadap dirinya. Saat ini pelaku telah diamankan di Polsek Tambora, Jakarta Barat. Di tempat kerjanya, orang tua korban sering membuli tersangka, sehingga tersangka kesal dan melampiaskan kekesalannya kepada korban. Pelaku terjerat pasal perlindungan anak dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Lantas apa sebenarnya motif pelaku membakar anak tetangganya sendiri? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon Kasih Humas Polres Metro Jakarta Barat, Kompol Muhammad Taufik Iksan. Selamat sore, Pak Taufik.
Selamat sore, Mas. Pak, bisa dijelaskan Pak, apa sebenarnya motif pelaku melakukan hal ini pada anak tetangganya, Pak? Baik, dapat kami jelaskan bahwa motif dari pelaku melakukan penganiayaan terhadap korban yaitu sakit hati terhadap orang tua korban. Yang orang tua korban ini kawan baik, betul. Tapi mungkin karena orang tua korban sering melakukan berdung, membuli terhadap pelaku, sehingga pelaku sakit hati dan melampiaskan kekesalannya tersebut pada. Baik, bentuk penganiayaan apa saja Pak yang mungkin sudah pernah dilakukan oleh pelaku, Pak? Bentuk penganiayaannya yaitu dengan melakukan penyudutan korek api ya terhadap tubuh ada di beberapa bagian tubuh seperti tangan, kaki, paha, wajah ya, disundut dengan korek api. Sudah berapa kali Pak pelaku melakukan penganiayaan, Pak? Baru sekali waktu itu aja ya, baru sekali di waktu kejadian saja. Baru sekali ya. Kalau dari keterangan yang diperoleh dari pelaku, Pak, kehubungan antara pelaku dan orang tua korban ini seperti apa Pak sehari-harinya? Hubungan sudah kawan baik ya, sudah kawan baik. Mereka sudah kenal sejak lama, di mana mereka memang kegiatan sehari-hari yang dilakukan sama-sama dari tambahan penghasilan. Di mana dunia tersebut mereka sering berkata, mungkin karena orang tua korban sering melakukan perundungan, sering membuli kepada pelaku, pelaku jadi sakit hati dan melampiaskan kepada korban. Barangkali mungkin ada riwayat pertengkaran atau perselisihan yang pernah terjadi antara pelaku dan orang tua korban, Pak? Kalau dari pemeriksaan tidak ada Mas ya perselisihan atau apapun ya. Kalau perselisihan kan jelas mungkin ketika atau bagaimana, ya, tapi ini kan mungkin karena mungkin sering dibully dan pelaku mungkin merasa atau bagaimana sehingga melampiaskan kekesalan tersebut. Bagaimana cerita awalnya kejadian ini bisa diketahui, Pak? Jadi pada saat kejadian kurang lebih jam 19.30 itu pelaku ke rumah korban dan hendak meminjam uang. Karena sang ayah korban ini tidak ada di rumah, pelaku bertemu ibu korban, mengutarakan niatnya untuk meminjam uang. Kan kalau korban tidak ada, sehingga diberi uang 20.000 oleh ibu korban. Dan pelaku menyatakan kepada ibu korban mau membawa korban ke rumahnya dengan alasan untuk diajak bermain. Nah, sebetulnya dari sendiri pun tidak mengizinkan untuk anaknya untuk korban dibawa. Korban baru sembuh dari sakit ya, gak enak badan, mungkin rewel, anget gitu, jadi tinggal. Tapi pelaku berkeras untuk mengajak bermain ya, dibawa ke rumah pelaku yang kurang lebih jaraknya sekitar 1 kilo dari rumah korban. Nah, sekira pukul 12.30 atau 00.30 dini hari, orang tua korban pulang ke rumah dan menanyakan anaknya atau korban ada di mana. Ibunya menyampaikan kalau tadi jam 20.30 diajak bermain ke rumah pelaku. Setelah disampaikan oleh ibunya, orang tuanya menjemput ke rumah pelaku karena memang rumahnya dalam kondisi gelap dan lampu mati. Sang korban dibawa pulang dan setelah sampai rumah baru diketahui korban mengalami luka-luka yang kurang lebih karena penganiayaan dari penyudutan korek-korek. Oke. Pada saat melakukan penganiayaan ini di rumah pelaku sepi ya, Pak? Sepi, sendirian Mas. Oke. Kemudian ada berapa titik luka yang dialami oleh korban?
Lukanya sementara masih ini Mas ya, masih belum dihitung lukanya ya. Sepertinya kecil-kecil ada beberapa tempat gini. Saat ini kondisi korban seperti apa Pak? Apakah sudah ada informasi terbaru? Saat ini korban ya dirawat di rumah saja dengan orang tuanya Mas. Di rumah? Ya, di rumah saja dengan orang tuanya. Oke, apakah sebelum ini juga sudah dilakukan pemeriksaan Pak terhadap kondisi korban? Untuk korban sudah divisum Mas ya. Oke. Sesuai hasil pemeriksaan penyidik dan dilakukan langkah-langkah sudah dilakukan visum untuk mengetahui luka-luka. Oke, baik. Kalau untuk profil pelaku sendiri seperti apa Pak sehari-harinya? Profil perilaku sendiri ya karena memang korban kan ya udah kenal akrab Mas ya. Seperti biasa ya biasa aja lah Mas. Orang pertemanan gitu nggak ada yang kelihatan. Baik, artinya pemeriksaan juga masih terus dilakukan Pak ya untuk ancaman hukuman terhadap pelaku seperti apa Pak? Betul. Ancamannya proyek pasal yang diperkatakan yaitu ancaman 5 tahun Mas. Ancaman 5 tahun penjara. Baik. Baik, terima kasih Kompol Taufik Iksan sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Diduga asik bermain, 2 balita tewas tenggelam di Sungai Sualan, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Jenazah kedua balita ditemukan setelah tim SAR menyisir sungai sejauh 5 km. Dengan menggunakan perahu karet, tim SAR mengevakuasi jenazah balita bernama Zakir berusia 4 tahun yang tenggelam di Sungai Sualan, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Selang 1 jam kemudian, tim SAR juga berhasil mengevakuasi jenazah korban lainnya bernama Faiz, balita berusia 5 tahun di sungai yang sama. Pencarian 2 balita tenggelam dilaksanakan selama 1 kali 24 jam dengan menyelam dan menyisir sungai sejauh 5 km. Keduanya hilang saat bermain di sekitaran rumah mereka. Diduga kedua balita hanyut terbawa air sungai karena bermain tanpa pengawasan. 2 korban itu kami terima korban main-main di pinggir sungai. Pada saat dicek kalau ada korban ditemukan sandal dari kedua korban di pinggir sungai dan ada saksi yang melihat anak kecil. Informasi yang kami dapat tadi perkembangan di lapangan ada anak kecil yang melihat. Kedua jenazah kemudian dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Seorang pemuda diduga pengidap gangguan jiwa nekat menyerang polisi yang sedang apel di Polres Lumajang dengan senjata tajam. Kami segera kembali, tetaplah di iNews Sore.